sahabat IPS, kamu tahu nggak sih kalau negara maju dan negara berkembang itu berbeda? Iya, benar banget. Jika persentase angkatan kerja lebih banyak memproduksi bahan makanan pokok, negara tersebut dikelompokkan negara berkembang. Jika persentase pekerjaan lebih banyak di sektor jasa, negara tersebut dikelompokkan menjadi negara maju. Kok malah bingung ya? Ya udah deh, kita jelasin lebih rinci. Pengertian negara maju dan negara berkembang. Negara maju atau developed country adalah negara yang berdaulat, yang memiliki ekonomi, infrastruktur, teknologi yang sangat maju, dan kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi. Negara maju ini disebut juga dengan istilah negara industri atau industrialized country yang dicirikan oleh industri dalam skala luas. Standar hidup yang sangat tinggi sebagai hasil dari peningkatan produksi ekonomi. Sedangkan negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan tingkat perekonomian, kualitas hidup penduduk, dan tingkat pendapatannya yang masih berkembang dan akan terus tumbuh. Karakteristik negara maju dan negara berkembang. Karakteristik negara maju berdasarkan sifatnya secara umum yang bisa kita lihat dari kondisinya saat ini. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Selain itu, negara maju juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan bisa pula dilihat dari kekuatan militernya. Negara maju pada umumnya memiliki ketertarikan yang tinggi pada kerjasama antar negara, sehingga bisa kita lihat bahwa terbentuknya organisasi-organisasi internasional banyak beranggotakan negara maju. Negara maju memiliki kesadaran bahwa kerjasama dapat menguntungkan setiap pihak. Misal, dalam tujuan bentuk kerjasama meningkatkan ekonomi maupun perdamaian. Karakteristik negara berkembang. Secara garis besar, negara berkembang saat ini belum mencapai target pembangunannya. Namun, pembangunan tersebut ada pada banyak faktor. Misal, dari kualitas pendidikan, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat di negara tersebut masih belum bisa memenuhi target. Ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Ciri-ciri negara maju. 1. Taraf hidup tinggi. Ciri-ciri negara maju yang pertama dilihat dari indikator standar hidup. Pada umumnya, negara maju memiliki standar hidup yang lebih tinggi di dunia dengan pendapatan per kapita lebih dari 9.000 US dollar hingga di atas 20.000 US dollar. 2. Tingkat pendidikan. Kemudian negara maju memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber daya alam membuat negara maju mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. 3. Pertumbuhan penduduk. Ciri ketiga adalah laju pertumbuhan penduduk semakin lama semakin rendah. Bahkan di beberapa negara mengalami pertumbuhan minus sehingga penduduk usia dewasa jumlahnya lebih besar daripada usia muda. 4. Tingkat pengangguran. Terakhir, ciri-ciri negara maju adalah rendahnya tingkat pengangguran. Hal ini karena lapangan kerja tersedia banyak dan kemampuan penduduknya menciptakan lapangan kerja juga sangat tinggi. 2. Ciri-ciri negara berkembang. 1. Ukuran dan tingkat pendapat. Di antara 144 negara berkembang anggota PBB, 95 negara diantaranya berpenduduk kurang dari 15 juta jiwa dan 83 negara berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa. 2. Latar belakang sejarah dan kolonial. Sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika pernah dijajah kekuatan kolonial Eropa Barat. Dengan kata lain, kekuatan-kekuatan kolonial Eropa telah meninggalkan dampak abadi yang sangat dramatis terhadap struktur perekonomian pada bekas jajahan. 3. SDA dan SDM. Sebagian besar potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh sumber daya alam. Biasanya negara dengan SDA banyak memiliki perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan yang SDA-nya sedikit. 4. Struktur ekonomi. Sebagian besar negara berkembang merupakan negara agraris, sedangkan ciri negara maju sebagian besar pendapatannya dari sektor industri. Satu, contoh negara maju. Contoh negara maju di benua Eropa adalah Finlandia, Swedia, Norwegia, Inggris, Irlandia, Islandia, Swiss, Luxembourg, Belgia, Denmark, Australia, Prancis,
Jerman, Belanda, dan juga Italia. Di benua Amerika ada Amerika Serikat dan juga Kanada. Benua Asia ada Jepang. Dan benua Australia ada New Zealand dan juga Australia. Negara industri baru: Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Meksiko, Brazil, Yunani, Spanyol. Negara pendapatan rendah: Haiti, Sudan, Nigeria, Kenya, Uganda, Uzbekistan, India, Pakistan, Papua Nugini, Bangladesh, Pakistan, Timor Leste. Negara pendapatan menengah: Latvia, Peru, Uruguay, Fiji, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Filipina, Cuba, Costa Rica, dan Libya. Dampak positif dan dampak negatif dari negara maju dan negara berkembang. Dampak positif negara maju: 1. Perkembangan sangat dinamis. Hidup seseorang dikatakan dinamis apabila mengalami berbagai keadaan pasang surut, semangat, dan antusias. Dinamis sering dianggap suatu sikap yang patut dimiliki semua manusia. Beragam kondisi yang terjadi pada suatu atau seseorang disebut dinamika. Yang kedua, kesejahteraan penduduk sangat tinggi. Standar hidup yang baik suatu negara mencerminkan kesejahteraan warganya. Ukurannya adalah pendidikan pendapatan, keamanan, dan kualitas hidup. Yang ketiga, angka kematian rendah. Angka kelahiran yang tinggi akan membentuk piramida penduduk muda dan kerucut jika angka kematian dan negara tersebut juga tinggi. Saat angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, maka yang terjadi adalah keseimbangan jumlah penduduk muda dan tua sama banyak, sehingga akan terbentuk piramida penduduk sosial. Terjalin hubungan baik antar negara maju dan negara berkembang. A. Memperluas lapangan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri luar negeri. B. Transfer teknologi antar negara yang dilakukan kerjasama baik dalam bidang produksi, distribusi maupun konsumsi. 2. Berkurangnya pengangguran di negara berkembang. Karena adanya koneksi yang baik antar negara maju dan berkembangnya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada penduduk negara berkembang. 3. Meningkatkan kemakmuran negara. Adanya negara maju dapat membantu peningkatan perekonomian negara berkembang sehingga dapat meningkatkan kemakmuran sebuah negara. 4. Transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seperti yang telah diketahui bahwa tingkat pendidikan teknologi di negara maju cukup tinggi sehingga dengan adanya hubungan dengan negara maju, maka negara berkembang dapat memanfaatkan kondisi ini dalam hal transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Negatif negara maju: terjadinya disintegrasi sosial. Munculnya disintegrasi sosial tentu saja tidak terlepas dari perubahan besar yang terjadi, misalnya kehidupan sosial masyarakat, perbedaan tujuan, kepentingan, dan marah sosial yang ada menimbulkan munculnya konflik dan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. 2. Terjadinya pergolakan daerah. Dampak negatif lainnya dari perubahan sosial juga akan dirasakan masyarakat daerah. Pergolakan masyarakat daerah tentu saja berkaitan dengan marah ekonomi, pengabaian dari nilai serta norma yang lama, perubahan tantangan hidup, adanya perbedaan agama, suku, golongan. Negatif negara berkembang: 1. Ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Akibat banyaknya kemudahan yang diberikan oleh negara maju yang memudahkan negara berkembang dalam pembangunan negaranya, sehingga negara berkembang dengan mudah memanfaatkan hal ini dan timbul ketergantungan terhadap negara maju. 2. Negara berkembang menjadi pasar bagi hasil produksi sektor industri. Selain negara berkembang yang menjadi ketergantungan terhadap negara maju, negara berkembang juga menjadi sasaran pasar dari kegiatan pemasaran barang hasil produksi, sehingga negara maju berkembang semakin bergantung pada negara maju. Negara maju dan negara berkembang. Negara dikategorikan menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Perbedaan yang sangat terlihat adalah dari bidang perekonomian, di mana negara maju perekonomiannya sudah bertumpu pada sektor industri, sedangkan negara berkembang masih berorientasi pada sektor agraria.